Assalamualaikum Ibu Irma. Waalaikumsalam Ibu Nana. Ya, apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah kabar baik Ibu Nana. Alhamdulillah. Ibu Irma, saya dengar informasi bahwa Ibu Irma akan melakukan coaching terhadap Pak Akbar ya? Iya betul sekali Ibu Nana. Kira-kira apa tema dari coaching? Tema dari coaching menurut yang Pak Akbar sampaikan ke saya yaitu tentang manajemen waktu dari Pak Akbar. Jadi pembagian waktu antara urusan pekerjaan dan urusan keluarga seperti itu. Wah, tema yang menarik Ibu Irma ya. Terus apakah Ibu Irma sudah menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan coaching sebentar? Alhamdulillah saya sudah menyiapkan di antaranya rubrik penilaian, kemudian saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan berbobot yang nantinya akan mengeksplor solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pak Akbar. Luar biasa. Kira-kira indikatornya apa ini? Ya, indikator keberhasilan dari proses coaching kali ini yang tadinya Pak Akbar memiliki permasalahan, kemudian dia bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti proses coaching antara Ibu Irma dengan Pak Akbar ini berjalan dengan lancar dan dapat menemukan solusinya tentunya ya Ibu Irma. Ya, amin. Kalau begitu saya persilakan dilanjutkan Ibu Irma. Iya, terima kasih Bu Nana. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum Pak Akbar. Waalaikumsalam Bu Irma. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Akbar? Alhamdulillah Bu Irma baik sekali. Bu Irma sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah baik. Oh iya Pak Akbar, Pak Akbar kemarin ada menghubungi saya ya. Ada apa ya Pak Akbar? Ya, Bu, maaf ini Bu, kemarin sempat saya call kita. Jadi belakangan ini Bu, ada yang mengganggu pikiran saya Bu. Sepertinya saya harus berdiskusi dengan Bu Irma ini. Baiklah, kita punya waktu 15 sampai 20 menit nih Pak. Kira-kira apa sih yang mengganggu pikiran dari Pak Akbar? Jadi begini Bu, ada hari ini saya lagi banyak tugas Bu, harus diselesaikan dan tugas itu datangnya bersamaan semua Bu, maka batas waktu pengumpulannya bersamaan dan berdekatan lagi sehingga sangat menyita waktu istirahat saya Bu. Lalu kira-kira setelah pembicaraan ini apa yang Pak Akbar ingin dapatkan? Jadi Bu, dari percakapan hari ini saya ingin menemukan solusi agar dapat menyelesaikan semua tugas-tugas tersebut dan waktu istirahat saya tidak terganggu. Nah, apa yang Pak Akbar bisa ceritakan situasinya sekarang yang Pak Akbar hadapi? Jadi begini Bu, selain sebagai guru, tugas utama saya, tugas tambahan juga itu ada Bu dibebankan kepada saya, jadi Agus, operator datodik dan wakil kepala sekolah. Selain itu saya juga mengikuti program guru penggerak yang jadi saya sekarang ini merasa kewalahan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Hebat sekali ya, Pak Akbar memiliki 3 tugas tambahan sebagai operator dapodik, kemudian sebagai bendahara BOS, lalu sebagai wakil kepala sekolah, kemudian sekarang mengikuti juga program pendidikan guru penggerak. Nah, seperti itu ya Pak Akbar? Iya Bu, begitu betul. Nah, dengan tugas yang banyak tadi, saya menangkap Pak Akbar mengatakan bahwa Pak Akbar ini kewalahan menyelesaikannya. Nah, bisa dijelaskan kewalahan seperti apa itu Pak Akbar? Iya Bu, betul Bu, ini kan awal-awal tahun Bu. Sekarang itu kalau untuk masalah urusan dana bos Bu, ini kan mendekati pencairan Bu, jadi semua kelengkapan berkasnya itu harus disediakan. Begitu juga dengan masalah dapodik, setiap saat saya harus sinkron memperbaiki data-data, apalagi ini penerima servis, otomatis saya kewalahan semua itu Bu, dan karena berbarengan membuat saya harus bekerja ekstra sehingga waktu istirahat saya menjadi tersita untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut pada waktu istirahat sebenarnya sangat penting buat saya sebenarnya. Oh iya, lalu keadaan ideal seperti apa yang Pak Akbar inginkan? Jadi sebenarnya itu Bu, saya maunya jadi tugas-tugas saya selesai, di satu sisi ada juga waktu istirahat untuk saya. Nah, biasanya Pak Akbar untuk menyelesaikan laporan dan mengerjakan tugas-tugas tersebut agar selesai tepat waktu, apa yang Pak Akbar lakukan? Jadi saya biasanya itu buat catatan kayak begini, daftar tugas-tugas yang harus diselesaikan. Catatan seperti apa yang Pak Akbar buat tersebut? Mungkin bisa diceritakan lebih rinci? Jadi catatan yang saya buat itu biasa Bu berdasarkan skala prioritas Bu, dan di sampingnya biasa ada tanggal batas pengumpulannya. Bagus sekali, sangat bagus sekali. Lalu di kertas apa biasanya Pak Akbar membuat daftar catatan tersebut? Kalau selama ini sih Bu, ada tuh kayak dapat kertas bekas Bu, di situ lagi saya tuliskan Bu. Oh iya, mungkin hanya sekedar saran ya, mungkin supaya dia lebih menarik, bisa Pak Akbar tambahkan apa
atau tuliskan catatan tersebut di kertas sticky notes. Oh iya Bu. Oke, nah di sini ada berapa Bapak membuat catatan tersebut dan di mana Bapak meletakkannya? Jadi biasanya itu Bu, seadanya itu Bu, catatan yang saya buat ada beberapa, kemudian saya letakkan di tempat-tempat yang biasa tempat saya kerja tugas Bu, cuma begitu biasanya. Nah, bagaimana bentuk catatannya? Apakah dibuat per hari, per bulan, atau langsung per tahun, Pak? Jadi selama ini Bu, saya buat secara garis besar dulu, misalnya tugas sebagai guru apa, kemudian bendahara, wakil kepala sekolah, begitu juga dengan operator dapodik, sehingga saya dan setelah selesaikan dan seterusnya. Kemudian masing-masing dari tugas itu saya rincikan lagi satu persatu untuk selesaikan setiap harinya Bu. Nah, apa yang Pak Akbar lakukan terhadap catatan tersebut kalau ada pekerjaan yang sudah Pak Akbar selesaikan? Jadi biasanya itu Bu, saya silang atau saya centang setelah menyelesaikan satu persatu selesai Bu. Bagus sekali itu Pak Akbar. Lalu kira-kira apa yang Pak Akbar rasakan setelah menyilang atau mencentang tugas yang sudah selesai tersebut? Jadi tentunya Bu, ada perasaan senang, kemudian lega sudah menyelesaikan satu persatu tugas itu. Nah, selain dalam bentuk catatan, apakah ada solusi yang lain yang Pak Akbar lakukan? Selama ini sih Bu, saya cuma buat dalam catatan tulis itu. Oh iya. Nah, tadi Pak Akbar juga mengatakan kalau dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut telah mengganggu waktu istirahat Bapak. Apakah ada pengaruhnya terhadap pekerjaan Bapak jika waktu istirahat Pak Akbar terganggu? Ya otomatis Bu, kalau waktu istirahat saya kurang, maka pikiran saya juga tidak fokus, jadi pekerjaan semua terbengkalai Bu. Berarti kalau waktu istirahat Pak Akbar kurang, maka Pak Akbar tidak bisa fokus ya dalam menyelesaikan pekerjaan. Begitu ya Pak Akbar? Ya Bu, kurang lebih begitu. Nah, kalau Pak Akbar tidak bisa fokus terhadap pekerjaan tersebut, apa yang akan terjadi dengan pekerjaan Pak Akbar? Yang jelas pekerjaan saya Bu akan terhambat dan itu membuat pekerjaan saya lebih lama lagi selesainya Bu. Kayak kemarin ini Bu, buat RKS online sedikit direvisi lagi Bu, begitu juga tugas-tugas yang lain Bu. Oh iya, agar pekerjaan Pak Akbar itu cepat selesai, apa yang seharusnya Pak Akbar lakukan? Harusnya itu Bu, saya juga harusnya ada istirahat juga sejenak Bu, biar agak saya bisa fokus mengerjakan tugas Bu. Nah, tadi situasi yang Pak Akbar harapkan adalah dapat menyelesaikan tugas-tugas tersebut sebelum batas waktunya. Jadi kira-kira tugas apa yang akan Pak Akbar selesaikan lebih dahulu berdasarkan waktu yang terdekat untuk diselesaikan? Untuk sekarang sih Bu, pertama-tama saya akan menyelesaikan tugas CGP dulu Bu, habis itu selanjutnya tugas-tugas sebagai bendahara, kemudian operator, kemudian persiapan untuk murid akan mengikuti OSN ke depannya Bu. Wah, hebat tuh Pak Akbar. Nah, sekarang apa yang perlu Pak Akbar lakukan untuk menyiapkan rencana Pak Akbar tadi? Jadi ke depannya Bu, saya akan membuat beberapa catatan daftar tugas yang harus saya selesaikan secara umum, mana yang tugas utama dan tugas tambahan di kertas yang lebih besar Bu, kemudian di sticky note seperti tadi usulan Ibu, kemudian saya akan letakkan di tempat yang mudah saya lihat dan terutama di tempat yang saya sering mengerjakan Bu. Oke, ide yang sangat bagus nih Pak Akbar. Nah, selanjutnya supaya tugas-tugas tersebut berjalan lancar sesuai dengan yang Pak Akbar rencanakan, apa yang Pak Akbar lakukan? Tentunya Bu, saya harus fokus Bu pada pekerjaan saya, maka saya perlu meluangkan waktu juga untuk istirahat Bu sekali-sekali. Siapa yang dapat Pak Akbar minta pertolongannya agar Pak Akbar dengan lancar menyelesaikan tugas tersebut? Ya, untuk tugas-tugas tambahan di sekolah Bu, otomatis bisa saja sih saya minta bantuan kepada rekan sejawat di sekolah. Kecuali kayak tugas CGP harus dikerjakan sendiri. Kemudian kalau di rumah ada istri yang mengingatkan saya agar bisa istirahat juga Bu. Sekali-sekali jangan kerja terus. Oh iya. Nah, di titik ini apa yang Pak Akbar dapatkan dari percakapan kita? Jadi yang saya dapatkan dari percakapan ini Bu, supaya saya dapat menyelesaikan tugas-tugas yang saya lakukan untuk membuat catatan-catatan baik tadi di bentuk sticky note dan lain sebagainya. Kemudian saya letakkan lagi di tempat yang mudah saya baca, mudah saya lihat, agar pekerjaan saya berjalan lancar lagi. Untuk itu saya harus tetap menjaga waktu istirahat saya juga. Kemudian ya sekali-sekali melihat, oh ini tugas ini yang sudah selesai. Kemudian ada istri juga yang mengingatkan waktu istirahat di rumah. Oke, kapan Pak Akbar mulai mengerjakannya? Insya Allah Bu, habis coaching ini Bu, saya istirahat dulu sebentar, habis itu langsung melanjutkan mengerjakan tugas-tugas tadi. Ya, baiklah Pak Akbar, kayaknya waktu kita sudah mau selesai ini. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya hari ini. Ya baik Bu, sama-sama Bu Irma, terima kasih sekali. Banyak ilmu yang didapatkan dari percakapan hari ini. Dari coaching ini saya sudah menemukan solusi keadaan yang saya pilih saat ini sekarang.
Sama-sama Pak Akbar, semoga bermanfaat ya Pak. Ini saya pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi dengan Bapak. Mungkin minggu depan ya, sekedar mengetahui sampai di mana Bapak menjalankan apa yang sudah Bapak rencanakan tadi. Oke Ibu Irma, siap Bu, saya tunggu Bu. Sampai jumpa lagi ya Pak Akbar. Siap Bu, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren. Ibu Irma dan Pak Akbar luar biasa ya, proses coachingnya sangat bagus, sangat mengena, kemudian dapat solusi dari permasalahannya Pak Akbar. Secara keseluruhan saya melihat Ibu Irma sebagai coachnya sudah memperlihatkan kehadiran guru, sudah ada kesadaran guru, mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot, luar biasa. Kemudian dari Pak Akbar juga sudah memperlihatkan rasa dari mimik wajahnya yang memang butuh solusi, dan Ibu Irma juga sudah dapat menunjukkan rasa empatinya kepada Pak Akbar ya. Nah, sambil kita evaluasi hal ini, menurut Ibu Irma ada nggak proses tirtanya tadi dari percakapan tadi? Kalau dari percakapan coaching tadi Bagaimana semua ilmu tirtanya itu ada dalam tahapan percakapan, mulai dari tujuan. Jadi di sini pertama jelas ada tujuannya, yaitu menemukan solusi dari permasalahan Pak Akbar serta implementasinya. Kemudian identifikasi masalah-masalah apa yang Pak Akbar yang Pak Akbar hadapi, yaitu di sela-sela kesibukannya Pak Akbar tidak bisa membagi waktu antara pekerjaan dan juga antara keluarga. Kemudian rencana aksi Pak Akbar akan melaksanakan catatan-catatan yang kemudian disediakan di tempat-tempat yang sudah ditemui. Kemudian tanggung jawab Pak Akbar akan melaksanakan rencana tersebut setelah proses coaching ini. Seperti itu. Luar biasa. Oke, saya sih berharap mudah-mudahan coaching ini tidak berhenti sampai di sini, nantinya akan berlanjut. Bagaimana Pak Akbar? Apa rencananya Pak Akbar selanjutnya? Ya, jadi Bu Nana, nanti rencana selanjutnya saya akan tadi mengikuti saran-saran dari Bu Irma, membuat catatan-catatan lebih rinci lagi, lebih jelas. Terima kasih juga Bu saran-sarannya tadi. Saya banyak menemukan solusi dari proses coaching tadi. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi proses coaching kita hari ini berhasil ya, saya katakan berhasil. Semoga kita tetap berkomunikasi aktif lagi untuk mendapatkan hal yang baru sehingga dapat saling membantu seperti itu Pak. Jadi sekian dulu proses coaching kita saat ini, luar biasa. Saya tutup saya dengan ucapan terima kasih banyak atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Ibu Dana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Akbar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Jadi pada hari ini Bu Nana akan melakukan coaching dengan Ibu Irma ya? Ya, saya sebagai coachnya, Ibu Irma sebagai coachnya. Kira-kira tema coachingnya hari ini apa? Ya, menurut informasi yang saya peroleh dari Ibu Irma, temanya itu dia punya permasalahan tentang siswanya, siswa peserta didik yang ada di sekolah itu yang tidak punya kesadaran untuk memelihara fasilitas atau sarana yang ada di sekolahnya. Luar biasa, temanya bagus sekali. Kira-kira hal-hal apa yang sudah Ibu Nana siapkan itu untuk proses coaching hari ini dengan Ibu? Yang sudah saya siapkan sih Pak, tentang kehadiran pendidik, kemudian mendengarkan, saya langsung mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dengan rasa, dan saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang buruk. Lalu indikator keberhasilan dari coaching hari ini? Tentunya apa nanti yang solusi yang kami temukan, misalkan Ibu menemukan satu solusi yang tepat dan akan diakhiri dengan komitmennya, mungkin itu salah satu indikatornya. Oh begitu ya Bu, berarti proses coaching hari ini menemukan ide-ide tentang permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Irma. Ya, betul sekali. Jangan lupa ya Ibu Nana untuk tetap melaksanakan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mendengarkan dengan rasa, serta pertanyaan yang berbobot dalam proses coaching ini. Nah, insya Allah Pak. Oke,
selamat bekerja Bu Nana, selamat melaksanakan proses coaching terhadap Ibu Irma, dan saya akan mengamati jalannya coaching hari ini yang dilakukan oleh Ibu Nana. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Irma. Waalaikumsalam, Ibu Nana. Ya, apa kabar nih Bu? Oh, alhamdulillah, kabar baik Ibu Nana. Ibu Irma, kebetulan saya lagi free hari ini, tidak ada kerjaan. Ibu Irma sepertinya kelihatan kurang semangat ya. Ada masalah apa ya Ibu? Oh iya Ibu Nana, saya lupa ya. Makanya kemarin itu saya telepon Ibu Nana, sebenarnya ada permasalahan yang akan saya bicarakan dengan Ibu Nana. Jadi permasalahannya itu tentang siswa saya Ibu Nana. Jadi siswa saya di sekolah itu memiliki tingkat kesadaran yang rendah terhadap menjaga fasilitas sekolah yang ada Ibu Nana. Oh ya, permasalahannya itu Ibu. Mungkin karena sekolah kelas Ibu itu kelas yang anak SMA ya, jadi agak sedikit sudah agak sedikit dewasa Ibu ya. Kemudian Bu, dalam metode coaching hari ini kira-kira Ibu akan memperoleh solusi dan permasalahan yang Ibu Irma hadapi itu seperti apa Ibu? Saya harapkan dari percakapan coaching kita hari ini saya dapat menemukan solusi dari apa yang permasalahan yang saya hadapi. Jadi mungkin ada kompetensi-kompetensi diri yang saya miliki yang perlu dikembangkan oleh Ibu Nana sehingga solusi yang saya harapkan bisa tercapai dengan maksimal. Seperti itu Ibu Nana. Berarti tujuan coaching kita hari ini Ibu Irma ingin mencari solusi seperti itu ya Bu? Iya. Bagaimana sifat kepedulian siswa Ibu terhadap menjaga fasilitas sekolah yang ada di sekolahnya Ibu Irma sendiri? Iya, seperti itu Ibu Nana. Parameter yang Ibu Irma gunakan sehingga dapat mengantisipasi kepedulian siswa ini di sekolah itu di sekolah Ibu itu khususnya dalam hal menjaga fasilitas sarana yang ada di sekolah itu kira-kira apa parameternya Ibu? Iya, mengapa saya sampaikan bahwa kesadaran diri siswa saya dalam menjaga fasilitas sekolah itu rendah? Karena ketika saya belajar di dalam kelas, saya melihat itu meja siswa sudah penuh dengan coretan Ibu. Padahal meja itu baru dianggarkan tahun ini oleh dana BOS, tapi sudah penuh dengan coretan tip S, coretan pulpen. Nah, kemudian kursinya juga itu rekatan pakunya sudah agak renggang ya, sehingga ketika diduduki oleh siswa sudah bergoyang. Nah, kemudian ketika saya berjalan di WC siswa, saya lihat itu pipanya sudah tidak ada, jadi hanya menggunakan gelas aqua saja. Nah, kemudian pintu WC sudah rusak, kemudian pintu ruang kelas dan jendelanya juga sudah rusak. Nah, kemudian ketika saya menyuruh siswa untuk mengambil buku paket dan LKS, saya perhatikan buku paket dan LKS-nya juga sudah penuh coretan. Lalu saya periksa halamannya, ternyata ada beberapa halaman yang hilang. Seperti itu Ibu Nana. Oh, wow sekali ya Bu. Kira-kira Ibu Irma dapat apa nih dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan tentu saja saya ingin Ibu Nana bisa menggali potensi-potensi yang saya miliki sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sudah saya jelaskan sebelumnya Ibu Nana. Oh gitu. Nah, kalau menurut Ibu Irma sendiri nih, siswa yang dikatakan memiliki sifat kepedulian itu seperti apa sih Bu? Kalau menurut saya, siswa yang memiliki sifat kepedulian yang tinggi artinya dia sadari bahwa fasilitas yang ada di sekolah itu bukan hak miliknya, tapi hanya hak pakai. Nah, karena hanya hak pakai, maka fasilitas tersebut tidak untuk mereka rusak ya, tapi fasilitas tersebut harusnya mereka jaga karena hal tersebut nantinya akan digunakan oleh adik-adik mereka. Betul sekali Ibu Irma ya. Berarti di sini kesadaran diri yang perlu dengan kepedulian diri yang perlu ditingkatkan oleh peserta didik itu. Iya, betul sekali Bu Nana. Nah, kalau posisi ideal itu di angka 10, Ya. maka siswa Ibu Irma itu ada di posisi atau di angka berapa untuk kesadaran dirinya? Kalau saya melihat dari kesadaran dirinya dalam menjaga fasilitas sekolah, siswa saya itu berada pada posisi 5 Ibu Nana. Oh iya, kalau mendengar cerita tadi sih memang betul posisi kesadaran siswanya Ibu Irma itu masih ada di posisi angka 5 ya Bu ya? Iya. Sifat kesadaran dirinya. Berarti Ibu Irma harus bekerja keras nih. Ya, betul sekali. Dengan tinggi. Ya. Nah,
apa yang akan Ibu Irma lakukan agar siswa-siswanya Ibu di sekolah itu bisa mendapatkan angka lebih dari angka 5 atau angka 8 begitu Bu? Oke, jadi sebenarnya untuk saya sendiri itu saya ingin siswa saya itu memiliki angka 10 ya. Cuma ya namanya tidak ada hal yang sempurna dan tidak ada orang yang sempurna. Jadi ya minimal angka 8 sudah lumayan lah. Kalau misalnya meningkat ke angka 9 ya alhamdulillah. Jadi yang akan saya laksanakan itu sebenarnya itu juga yang saya pikirkan Ibu. Makanya saya menghubungi Ibu Nana untuk membantu saya kira-kira apa ya langkah-langkah yang saya akan gunakan untuk menghadapi atau untuk menyelesaikan solusi dari permasalahan saya. Oh iya Bu ya. Kalau dari pengamatan Ibu Irma sendiri nih, siswa-siswi tersebut senang diperlakukan bagaimana sih Bu? Kalau saya lihat sih Ibu Nana, siswa saya itu senangnya diajak ngobrol santai. Jadi temanya bisa tema yang berkaitan dengan sekolah ataupun yang di luar sekolah. Seperti itu Ibu Nana. Oke, itu berarti siswanya Ibu senang diajak ngobrol santai. Ya. Terus ketika Ibu melakukan ngobrol-ngobrol santai dengan siswa, apakah mereka merasa nyaman Bu? Iya, saya lihat mereka nyaman-nyaman saja. Mungkin karena umur mereka ya usia sesuai dengan Iya. usianya. Ya. Kira-kira Ibu Irma, apa langkah-langkah yang Ibu Irma akan tempuh? Kalau dari percakapan tadi sebenarnya saya sudah tergambar ya dari pertanyaan Ibu Nana. Jadi tadi siswa merasa santai dengan adanya ngobrol. Maka saya sudah tergambar langkah yang akan saya lakukan yaitu melakukan ngobrol santai dengan siswa, kemudian masuk ke kelas-kelas untuk mengupgrade kembali kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Seperti itu Ibu. Wow, ide yang bagus tuh Ibu Irma. Lalu kira-kira kapan rencananya Ibu Irma untuk melaksanakan hal tersebut? Saya berencana akan melaksanakan diskusi atau ngobrol santai dengan siswa dan melaksanakan keyakinan kelas itu di kelas-kelas pekan depan Ibu Nana. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu Irma butuhkan dalam hal ini? Waktu yang saya butuhkan sebenarnya kalau untuk keyakinan kelas hanya sepekan ya, tapi kalau untuk melihat bahwa siswa tersebut sudah sadar terhadap itu tadi menjaga fasilitas sekolah agar kesadarannya itu naik, maka saya membutuhkan waktu 3 pekan. Jadi total waktu yang saya butuhkan itu sebulan Ibu Nani. Ya, sebulan ya Bu. Ya. Nah Bu, dalam melaksanakan kegiatan ini kira-kira apakah Ibu Irma membutuhkan bantuan dari pihak lain? Ya tentu saja saya membutuhkan bantuan dari pihak lain. Jadi di sini saya akan melibatkan guru BK karena kebetulan guru BK di sekolah kami ada 3. Kemudian saya juga akan melibatkan wali-wali kelas dan siswa tersebut. Jadi ada yang dari pengurus OSIS serta ketua-ketua kelas. Itu Ibu Nana. Bagus sekali Ibu Irma. Kira-kira apa parameter keberhasilan yang Ibu Irma jadikan acuan dalam hal ini? Menurut saya parameter keberhasilannya itu ya dilihat dari fasilitas sekolah, bukan tidak ada yang rusak ya Ibu Nana, tapi ada yang rusak cuma sudah agak menurun ya, intensitasnya sudah sedikit, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada lagi fasilitas sekolah yang hilang seperti timba atau buku dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, siswa itu sudah memiliki kesadaran diri yang tinggi terhadap pentingnya menjaga fasilitas sekolah. Kemudian yang keempat, siswa juga sudah mensosialisasikan hal ini terhadap teman-temannya. Seperti itu Ibu Nana. Oh iya ya. Untuk melaksanakan hal tersebut butuh komitmen Ibu Irma. Ya. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Irma lakukan dalam hal ini? Nah, komitmen saya itu ya saya harus menyediakan waktu khusus. Waktu khusus untuk apa? Ya untuk ngobrol santai dengan siswa, untuk melaksanakan kesepakatan kelas dan juga melaksanakan keyakinan kelas. Seperti itu Ibu. Luar biasa ya Bu. Alhamdulillah Ibu Irma akhirnya solusinya ketemu dan percakapan tadi sudah dapat bisa digambarkan bagaimana realisasinya Ibu Irma. Nah, di sini saya penasaran Ibu, kira-kira bagaimana nanti keberhasilannya Ibu dalam hal ini. Semoga kita diberikan waktu lagi untuk bertemu kembali ya Ibu Irma. Iya. Oke, terima kasih Bu Nana atas waktu yang telah diberikan kepada saya dan terima kasih juga sudah mengeksplor kompetensi yang saya miliki sehingga saya dapat menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang saya hadapi. Sama-sama Ibu Irma, mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali untuk cincin yang kedua kalinya ya Ibu. Iya, amin. Saya juga senang sekali. Iya, terima kasih. Sama Ibu Irma. Baik, luar biasa sekali proses coaching hari ini antara Ibu Irma dengan Ibu Nana. Saya sangat
mengapresiasi coaching hari ini. Selanjutnya saya akan melakukan refleksi. Jadi Bu Nana, pada saat coaching tadi bisa dijelaskan langkah-langkah apa saja tadi yang telah dilakukan? Ya, tadi sih dari percakapan coaching saya dengan Ibu itu sangat menarik Pak, karena pusat permasalahannya tentang bagaimana kesadaran siswanya. Jadi ini lebih ke siswa toh Pak. Jadi tadi saya sudah melihat tujuan dari Ibu Irma sudah dapat, kemudian ada identifikasi masalahnya itu tentang siswanya yang tidak punya kesadaran dalam menjaga fasilitas atau sarana yang ada di lingkungan sekolahnya. Kemudian rencana aksinya Ibu Irma luar biasa loh Pak. Dia ingin ajak siswanya itu ngobrol santai, kemudian melakukan kesepakatan, kemudian ada tanggung jawab yang akan Ibu Irma lakukan. Itu tadi agar siswanya itu kesadarannya itu meningkat dalam hal menjaga fasilitas atau sarana yang ada di lingkungan sekolahnya. Betul sekali Bu Nana, saya juga menemukan hal-hal dalam percakapan coaching tadi. Misalnya saya sebagai observer melihat 3 kompetensi inti yang Ibu Nana lakukan. Yang pertama, mendengarkan dengan aktif dan mendengarkan dengan rasa terhadap semua apa yang disampaikan oleh OC dalam hal ini Ibu Irma. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot bagus sekali sehingga Ibu Irma dapat mengeksplor segala kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan ini oleh Ibu Nana pada proses coaching tadi? Proses coaching tadi saya juga sih banyak belajar hal ya Pak ya. Saya ingin mengembangkan coaching lagi di sekolah saya sendiri tentunya Pak, bersama teman-teman sejawat saya. Mudah-mudahan dari permasalahan-permasalahan yang tadinya tidak keluar dengan adanya percakapan coaching tadi, sehingga permasalahan itu dapat menemukan solusinya. Baik, terima kasih Bu Nana. Proses coaching yang sangat luar biasa hari ini. Sekarang saya beralih ke Ibu Irma sebagai coach. Dalam pelaksanaan proses coaching tadi Bu, bagaimana perasaan Ibu Irma? Perasaan saya sangat senang sekali dan merasa terbantu karena yang tadinya saya bingung kira-kira apa sih solusi dari permasalahan yang saya hadapi, namun dengan adanya proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Nana, akhirnya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Alhamdulillah ya, terima kasih. Proses coaching hari ini telah dilaksanakan dengan sukses dan lancar. Bu Nana sebagai coach dan Ibu Irma sebagai coachnya. Saya observer sangat mengapresiasi proses coaching hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melaksanakan proses coaching. Di sini saya Irmawati ST sebagai observer atau pengamat, kemudian Saya Akbar SPD sebagai coach. dan Saya Nana Roslana sebagai coach. oke. Jadi langsung saja kita akan memulai proses coaching pada hari ini. Assalamualaikum Pak Akbar. Waalaikumsalam Bu Irma. Bagaimana kabarnya Pak Akbar? Alhamdulillah baik Bu. Ya, jadi saya dengar-dengar katanya Pak Akbar akan melaksanakan proses coaching hari ini. Iya Bu, betul Bu. Ya. Bagaimana? Apakah persiapannya sudah mantap? Alhamdulillah sudah Bu, sudah siap kali ini untuk meng-coach Ibu Nana. Lalu kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Akbar dalam melaksanakan proses coaching ini? Kompetensi yang akan dikembangkan pada hari ini yaitu mengenai permasalahan Ibu Nana, mengenai motivasi pembelajaran. Wah, ide yang sangat menarik itu. Ya, silahkan bekerja Pak Akbar. Saya doakan semoga proses coachingnya berjalan lancar dan sukses. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Akbar, permisi. Bapak sibuk hari ini, bisa minta waktunya Pak? Waalaikumsalam Bu Nana. Alhamdulillah hari ini meskipun waktu saya kurang sebisa mungkin saya bisa mengenai waktu saya Bu. Iya Pak. Begini loh Pak, saya ada ingin ketemu Bapak itu mau berbagi pengalaman, mau menginformasikan atau berbagi keresahan yang saya alami tentang siswa saya di kelas.
yang selalu jadi pikiran saya Pak. Kalau boleh tahu tentang apa itu Bu Nana? Ini Pak, di kelas saya itu bukan saya mengajar di kelas 6. Motivasi belajar siswa saya itu kurang Pak. Oh, masalah motivasi belajar ya Bu Nana. Kira-kira apa yang kita bisa lakukan itu? Kendala apa yang Ibu dapatkan di kelas? Iya Pak, permasalahan yang saya alami itu siswa saya itu ya jumlahnya itu 20. Terus 75% siswa saya itu setiap kali saya memberikan ulangan harian itu nilai mereka dapatkan itu di bawah rata-rata Pak. Bahkan tidak mencapai KKM Pak. Saya juga tidak paham Pak bagaimana dan apa yang harus saya lakukan untuk permasalahan saya ini. Ya Bu Nana, kira-kira selama pembelajaran itu anak-anak tertarik tidak dengan pembelajaran yang dibawakan? Sepertinya Pak, kalau lihat keseriusannya pada saat saya memberikan materi itu anak-anak serius, tetapi saya tidak tahu mungkin antusiasnya untuk belajar itu yang kurang Pak. Oh begitu Bu. Jadi motivasinya yang kurang Bu. Biasanya kalau Ibu pakai media pembelajaran di kelas itu media apa Bu? Kalau media sih Pak, saya memang akui bahwa saya itu masih pakai media sederhana. Saya selalu memakai media buku saja. Kemudian saya juga berusaha menjelaskan di papan tulis Pak tentang materi ajar saya. Menurut Bu Nana sudah pernah pakai coba media lain? Iya, kalau mencoba media lain sih belum Pak. Karena saya ini masih perlu banyak belajar Pak. Tetapi saya akan berusaha Pak, mungkin saya akan mencoba media belajar, media ajar yang menggunakan IT seperti itu Pak. Oh begitu ya Bu. Kira-kira untuk menyemangati lagi siswanya Ibu tuh semangat belajar itu dengan cara apa teman? Saya mencoba lakukan membuat media ajar yang berbasis IT toh Pak. Mungkin saya bisa memberikan video-video pembelajaran, terus PPT seperti itu Pak. Kemudian ambil yang dari online begitu Pak, sesuai dengan materi ajar saya. Ya, jadi betul Bu. Jadi biasanya ini karena kita berada di tingkat SD ini, SD itu Bu, identik dengan pembelajaran yang lebih ingin melihat kayak video-video, game dan lain sebagainya, pembelajaran yang menarik bagi mereka. Iya Pak, seolah Pak. Nah, jadi Bu Nana, kira-kira perubahan cara mengajar apa nih yang Ibu akan lakukan ke depan ini? Agar tidak monoton Pak, cara belajar saya akan mulai dengan merubah metode, kemudian model pembelajaran saya akan menggunakan PBL begitu Pak, supaya lebih berpihak kepada siswa. Kalau menggunakan model PBL kan lebih berpihak kepada siswa, jadi siswanya yang aktif Pak. Kemudian saya akan menggunakan media IT seperti video pembelajaran, walaupun saya awali dengan mendownload dulu dari internet seperti itu Pak. Kemudian saya akan membuat video-video pembelajaran seperti itu Pak. Nah, Bu Nana, jadi kira-kira komitmen ke depannya ini Bu, apa yang Ibu akan lakukan? Kalau komitmen mungkin mulai besok saya akan melakukan pembelajaran yang berbasis IT. Jadi mungkin sebentar malam itu, sebentar pulang dari sini, saya sudah harus berusaha untuk berubah Pak, mengganti media ajar saya yang menjadi berbasis IT seperti itu. Oh begitu ya Bu Nana. Jadi ini Bu, ke depannya ini untuk kelancaran rencana Ibu tadi, ada tidak yang bisa bantu Ibu? Kalau membantu sih Pak, karena kami guru SD Pak, masing-masing, karena guru kelas Pak, masing-masing punya kesibukan dan tanggung jawab di kelasnya masing-masing. Tetapi saya rasa saya akan berusaha, karena untuk hanya mendownload video-video pembelajaran itu mungkin saya bisa Pak, karena banyak aplikasi yang bisa membantu. Kemudian kalau misalkan membuat video pembelajaran itu kan saya bisa menggunakan aplikasi Canva Pak, seperti itu. Oh begitu ya Bu Nana. Kira-kira Bu Nana, hasil dari coaching hari ini, tindakan Ibu Nana ke depannya bagaimana? Hasil dari coaching ini sangat bermanfaat Pak. Kenapa? Karena saya sepertinya mendapatkan solusi
tentang permasalahan saya. Ternyata saya harus menggunakan media ajar yang berbasis IT. Jadi saya akan merubah pembelajaran yang kekinian seperti itu Pak, sesuai dengan mungkin kebutuhan siswa ya Pak ya. Jadi insya Allah saya akan berbagi dengan guru-guru teman sejawat saya di sekolah saya. Saya akan mencoba coaching juga dengan teman saya agar pembelajaran di sekolah saya itu jauh lebih baik. Amin ya Bu Nana. Jadi apa yang Ibu Nana sudah cita-citakan, mudah-mudahan ke depan bisa memotivasi lagi siswa baru Ibu Nana lebih baik lagi, antusias lagi dalam menerima pembelajaran. Ya, Pak, terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk mendengar curhatan atau keresahan yang saya alami di kelas Pak. Ya, Bu Nana, terima kasih juga Ibu Nana sudah cerita permasalahan Ibu Nana di kelas. Wah, tadi mendengar secara langsung proses coachingnya, alhamdulillah proses coachingnya sangat luar biasa ya. Jadi saya sangat mengapresiasi proses coaching yang dilakukan oleh Pak Akbar pada Ibu Nana. Di sini saya lihat tujuannya sudah tercapai. Kemudian saya sebagai observer ingin merefleksikan sedikit tentang proses coaching yang dilakukan oleh Pak Akbar. Kira-kira langkah apa yang Pak Akbar lakukan dalam melaksanakan proses coaching terhadap Ibu Nana? Baik Bu Nana, kalau coaching hari ini dengan Ibu Nana, saya memakai 3 kompetensi tadi, kehadiran penuh, menghargai, kemudian memakai mendengarkan, kemudian menggunakan pertanyaannya, pertanyaan berbobot. Ya, dan saya lihat tadi semuanya sudah terlaksana dengan baik. Oke, saya lihat tadi untuk Pak Akbar itu dia sudah mendengarkan penuh, melaksanakan present terhadap Ibu Nana, kemudian mendengarkan aktif dan mendengarkan rasa juga, alhamdulillah sudah terlaksana. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga sudah sangat berbobot. Untuk kedepannya, insya Allah Pak Akbar bisa melaksanakan lagi proses coaching kepada guru-guru yang lainnya. Untuk sekarang, alhamdulillah sudah sangat bagus dan saya sebagai observer mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Akbar dan juga kepada Ibu Nana. Sukses selalu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekian untuk proses coaching pada kelompok kami, mana saya sebagai observer, kemudian Pak Akbar sebagai coach, kemudian Ibu Nana sebagai saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.